Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, di antara bentuk birrul walidain yang terbaik itu adalah ketika kita senantiasa menjadi temannya. Menjadi temannya, mendengarkan apa yang dikisahkan, mendengarkan apa yang dikeluhkan, mendengarkan dengan lapang dari apa yang diceritakan, walaupun itu bisa berulang-ulang, diulang kembali karena sebab lupanya mereka dan pikunnya mereka untuk menceritakan peristiwa yang sudah diceritakan diulang-ulang kembali. Para ulama mengatakan, banyak orang yang mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya, mampu memberikan harta kepada orang tuanya. Tapi belum tentu setiap orang itu ketika dia memberikan nafkah, uangnya, nominalnya yang dia berikan kepada orang tuanya, tapi belum tentu dia mampu untuk menjadi teman pembicaraan orang tuanya. Dan berapa banyak anak bosan mendengarkan kisah yang sama dari orang tuanya, padahal orang tuanya tidak pernah bosan. Orang tuanya dulunya tidak pernah bosan mendengarkan celotehan dia di waktu kecil dan selalu mengulang pertanyaan yang sama. Dan orang tua kita tidak pernah bosan untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang kita miliki di waktu kecil. Makanya ada kata-kata yang sangat indah. Tidaklah kita berbakti kepada orang tua sampai sabarnya kita menghadapi mereka sebagaimana sabarnya mereka dulu ketika mendidik kita di waktu kecil. Masya Allah, masih beruntung sekali kalian kalau masih ditemani. Jadi di situ kita mendapatkan tidak akan lurus, tidak akan tegak. Birrul walidain manusia tidak akan tegak birrul walidain, tidak akan tegak birrul walidain. Manusia kepada orang tuanya sampai sabarnya anak kepada orang tua di masa senja sebagaimana sabarnya seorang bapak dan ibu ketika mendidik anak. Makanya tidak mengherankan kalau balasannya itu langsung surga. Makanya tidak mengherankan kalau orang yang gagal mendapatkan surga ketika mendapati orang tuanya ketika tua didoakan celaka oleh malaikat. Ragima anfu. Man adraka abawahi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali, celaka betul. Siapa yang celaka itu? Orang yang diberikan kesempatan menjumpai bapak dan ibunya di masa senja dan di masa tua. Tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga. Padahal mendapatkan kesempatan berjumpa dengan orang tua di masa senja. Itu merupakan hal yang paling gampang untuk memasukkan manusia ke dalam rahmat dan surganya Allah. Kok sampai manusia tidak bisa mengambil jalan itu tuh kebangetan sekali. Saking kebangetannya ketika melampaui batas, para malaikat mendoakan celaka Muhammad kalau ada umatmu yang semacam itu. Maka akhirnya menemani mereka. Jangan siksa mereka dengan ruang kerinduan. Jangan paksa mereka, jangan siksa mereka dengan kesibukan kita, dengan media sosial. Jangan siksa mereka dengan berbagai macam hal yang selalu menyibukkan kita dari hobi-hobi kita. Yang sampai akhirnya menjadikan kita lupa ada orang tua yang menunggu kita untuk mendengarkan kisah-kisah yang mereka ingin tuangkan sebelum mereka berpulang kepada Allah. Mereka itu pengen pulang. Mungkin banyak orang tua juga tidak mau untuk ngerepotin anak. Berapa banyak orang tua sering berkata, saya lebih baik nanti kalau saya tua, saya nggak mau ngerepotin anak saya. Berapa banyak orang tua yang tulus berdoa semacam itu kepada Allah. Walaupun mereka pun kalau merepotkan orang tua, itu logik dan fitrah anak itu membalas orang tuanya. Tapi saking tulusnya orang tua. Saya masih ingat sekali doanya ibu saya. Saat itu beliau berdoa minta kepada saya begini. Saya tuh berdoa nang sama Allah gitu. Apa bu doanya? Supaya kedua kakakmu meninggal dulu sebelum ibu. Saya punya 2 kakak cerebral palsy. Mbak Risma dan Mas Yusar. Saya mohon sama Allah supaya kedua kakakmu itu wafat sebelum ibu. Kenapa? Supaya
kedua kakakmu tidak ngerepotin kamu nanti ketika kamu sudah gede gitu, supaya kamu bisa sama keluargamu. Biarlah mereka pulang sebelum ibu gitu. Walaupun doa ibu tidak dikabulkan dalam tanda kutip oleh Allah di dunia, ibu saya meninggal lebih dulu, selang 6 tahun baru kakak saya perempuan, dan sekarang masih ada mahasiswa. Tapi di situ kita menjumpai dan kita mendapati itulah ketulusan seorang ibu. Itulah ketulusan seorang bapak. Yang mereka butuhkan itu bukan uang sebenarnya. Walaupun mereka tidak kita nafikan dan kita ingkari, mereka memang butuh uang. Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari itu pun tidak berlimpah. Mereka sudah tidak lagi hasrat untuk membeli yang mahal-mahal. Karena mereka juga bisa mengukur diri mereka masing-masing gitu. Yang mereka butuhkan itu adalah kebersamaan yang kita berikan untuk mereka, menemani mereka makan pagi, menemani mereka untuk cerita di waktu malam sebelum mereka tidur, menemani mereka apa yang mengganjal pada hati mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan tidak akan tegak birrul walidain kita. Tidak akan tegak birrul walidain kita sampai kesabaran kita mendampingi mereka sebagaimana sabarnya mereka ketika dulu mendidik kita. Itu arti birrul walidain untuk itu. Jadi itulah yang dikatakan oleh. Jadi ketika kita dalam kondisi birrul walidain, jangan mendeskripsikan uang itu sudah mewakili semuanya. Jangan mendeskripsikan kalau kita punya gaji 15 juta, kita kasih orang tua kita 3 juta sampai 5 juta, lalu kita udah cukup. Enggak. Tanya deh jujur orang tuanya, yang lebih mereka hargai dari kita itu apa? Duduk, letakkan handphone, popol mereka gitu. Walaupun mungkin apa yang mereka sampaikan sama terus. Itu jauh lebih mahal daripada apapun. Seiring nanti kita tua, kita akan ngerasain betul yang kita butuhkan sama anak itu, ya anak itu senang sama kita. Makanya kalau kayak saya, anak-anak sudah mulai besar gitu ya. Kadang-kadang kan kita sedih gitu, anak-anak sudah digendong, sudah nggak mau, kita sedih. Ya, kadang-kadang mereka punya sesuatu, mereka ceritakan sama ya, temennya tapi nggak diceritakan sama kita. Kita kan sedih kan Pak. Sama lah, orang tua itu ketika semakin tua semakin sensitif. Makanya saya sering menasihati diri saya dan setiap orang gitu. Ya kalau kita dapetin orang tua kita semakin sepuh itu semakin sensitif. Udah dimaklumi, nggak usah dimasukkan ke dalam hati perkataan mereka. Mereka menghadapi hari yang besar, mereka menghadapi hari-hari yang berat ketika mereka sadar satu persatu teman-temannya sudah wafat. Kabar-kabar yang mereka sering dengarkan itu tentang kematian fulan, teman-teman SMP-nya dan teman-teman SMA-nya. Dan itu yang menjadikan kita, tidak usah semua perkataan mereka, kalau mereka lagi sebel, terus tiba-tiba mengeluarkan kata itu, kata ini, dimaafkan. Karena mereka masanya berat. Temani mereka, ngobrol dengan mereka. Di situ nanti akan datang satu persatu solusi pada kehidupan. Saya masih ingat sekali, ada salah satu jamaah saya pernah jumpa dengan saya pada satu waktu sebelum Ramadan. Dia ketemu sama saya tiba-tiba ngomong begini, "Ustadz mau apa?" Gitu. Maksudnya, "Ustadz mau apa?" Saya nggak butuh apa-apa. Ustadz mau hadiah apa? Mungkin saya bisa belikan. Saya nggak pengen apa-apa. Ada apa, akhi? Lalu beliau cerita. Ya, saya itu Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya terlibat masalah. Masalah ini berat saya rasakan dan sampai berbulan-bulan tidak kelar masalah-masalah ini saya uraikan. Sampai saya betul-betul tidak lagi punya solusi dan langkah untuk mengatasi masalah ini. Satu malam, tiba-tiba istri saya itu ngomong sama saya, "Ayo, kita malam ini kita nonton kajian yuk. Nggak usah lihat film, kita nonton kajian, kita kosongkan gelas kita nonton lah. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi insight untuk kita."
Suaminya yang memang lagi penat, lagi pusing ngomong, ya sudah, ayo. Qadarullah malam itu jatuh pilihan mereka untuk mendengarkan kajian kami tentang masalah orang tua. Suami istri ini yang suaminya lagi banyak masalah mendengarkan di situ bagaimana tentang kedudukan orang tua dan keutamaannya. Dengan izin Allah, mereka sadar kekurangan mereka dan kesalahan mereka. Dia nangis. Paginya dia ngomong sama istrinya, saya akan ngajak dan saya akan menyapa ibu saya ya gitu. Saya ngerasa banyak kekurangan dengan ibu saya gitu. Istrinya mengizinkan, sudah sana kembali mendekat sama ibu. Padahal rumahnya dia dengan ibunya itu nggak terlalu jauh. Akhirnya dia betul-betul memperbaiki hubungan dia dengan ibunya. Pagi, siang, dia selalu menjumpai, terus mengajak pergi, lalu betul-betul meningkatkan kualitas interaksinya dengan ibunya dan baktinya dia dengan ibunya. Qadarullah, berjalan beberapa saat tiba-tiba beliau mendapatkan telepon. Singkat ceritanya, di balik telepon itu apa? Masalah-masalah yang dia dapatkan itu diselesaikan oleh Allah dengan perantara orang yang nelpon beliau itu. Makanya ketika ketemu saya ngomong, Ustaz mau minta apa, saya mau ngasih hadiah Ustaz. Saya bilang gak usah. Ini kisah. Makanya akhirnya menemani orang tua. Mungkin secara kasat mata, teori hitam di atas putih kayak ngurangin waktu kita, menyebabkan mungkin pekerjaan kita akan berantakan. Enggak, demi Allah enggak. Apa yang kamu berikan kepada orang tuamu, baik itu harta, apalagi waktu yang lebih mahal daripada uang, kamu berikan kepada orang tuamu. Tidaklah apa yang kamu berikan kepada orang tuamu, kecuali pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih besar. Dan kita harus mengimani dan yakin. Itulah harga iman. Mengimani. Walaupun secara logika kita belum ketemu dengan apa yang kita imani. Dan itulah fungsi yang keempat. Birrul walidain itu apa sih? Yang keempat, menemani masa-masa senja mereka dengan waktu-waktu yang mereka lalui. Nyapa di waktu pagi, ngajak. Di waktu 2 hari sekali mungkin keluar. Walaupun cuma beli wedang ronde, walaupun cuma beli wedang jahe, walaupun cuma beli lele. Temenin. Tidaklah kamu infakkan waktumu, kecuali Allah balas. Dan waktu, al-waktu, kesave. Waktu itu kayak pedang kan. Artinya waktu itu lebih mahal daripada uang. Kalau orang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Itu definisi yang nggak paham itu. Waktu lebih mahal daripada uang. Karena uang itu nggak bisa beli waktu. Dan kamu berikan waktu itu kepada orang tuamu, maka tidak mungkin waktu yang kamu berikan akan kembali kosong kepada kita. Nggak mungkin pemberian kepada orang tua itu tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Apa yang kita berikan kepada orang tua kita pasti kembali kepada kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Itu udah jaminan dari Allah. Dan tidak mungkin memberikan kepada orang tua itu kembali kepada kita dengan tangan kosong, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pasti diganti oleh birrul walidain yang keempat. Memberikan waktu bersama mereka di masa tua. Sembari kita juga tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Bukan berarti kita langsung tidak kerja. Bukan kita berarti tidak beribadah dan nuntut ilmu. Saya nemenin waktu. Tidak. Semua ada waktunya. Dan kita berikan prioritas kita waktu itu kepada Allah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.